Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan membahas materi tentang bab 5 ya, yaitu integrasi sebagai upaya penyelesaian masalah di masyarakat. Ya, tetapi untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang kedua. Jadi pada pertemuan yang pertama kemarin mungkin juga sudah Ibu sampaikan ya. Nah, sebelum Ibu lanjut dengan pembahasan materi, mungkin perlu Ibu sampaikan pengenali umat. Om Swastiastu, selamat pagi. Ibu harapkan semua dalam kondisi yang sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Ya, jadi seperti biasanya kita akan awali dengan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir ya. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini sebelumnya mungkin juga Ibu perlu mengingatkan materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang pengertian ya, baik pengertian integrasi sosial, kemudian integrasi bangsa, integrasi nasional, kemudian juga integrasi budaya. Apa sih itu integrasi? Integrasi itu bisa diartikan sebagai satu proses penyatuan ya. Jadi proses penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga terbentuk menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu juga Ibu sudah sampaikan ya mengenai apa yang menjadi kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis hubungan timbal balik antar manusia yang bersifat asosiatif sebagai faktor pendorong integrasi sosial. Kemudian selain KD juga perlu Ibu sampaikan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini, yaitu setelah kalian mempelajari materi tentang integrasi sosial atau secara lebih luasnya itu adalah integrasi sebagai upaya penyelesaian masalah di masyarakat. Ini Ibu diharapkan kalian dapat menemukan terutama faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Ya, baik. Ibu kira itu yang sudah Ibu berikan kepada kalian pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial. Nah, di sini untuk faktor yang mempengaruhi dapat diklasifikasikan menjadi dua ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu mencakup pertama, semangat gotong royong. Ya, jadi kegiatan gotong royong kemudian ditunjang dengan semangat gotong royong ini akan mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial. Sebagai contohnya ya, kita ambil misalnya kalau di dalam kehidupan masyarakat di Bali, ini di beberapa banjar Ibu lihat ada membuat semacam peraturan, mereka akan melakukan kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan di sekitar banjar mereka, ya, di mana mereka lakukan Sabtu bulan sekali. Nah, ini tujuannya tidak hanya kegiatan bersih-bersih saja, tetapi bagaimana masyarakat berupaya untuk mewujudkan penyatuan, mewujudkan integrasi walaupun dalam skup yang lebih kecil ya. Jadi dalam lingkungan banjar. Kemudian yang kedua, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri. Kita pasti akan tergantung kepada atau memerlukan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya tuntutan kebutuhan ya di dalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, kita tidak mungkin bisa memenuhi sendiri ya, sehingga kita perlu melakukan satu proses integrasi.
Ya, itu faktor internalnya. Kemudian kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu mencakup apa saja? Yang pertama, sikap saling menghargai dan toleransi. Ya, jadi kalau di dalam kehidupan bermasyarakat itu sikap tidak saling menghargai, maka akan yang terbentuk adalah konflik antar anggota masyarakat. Apalagi diikuti oleh tidak adanya toleransi antar anggota masyarakat. Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan integrasi sosial. Kemudian yang kedua, adanya persamaan kebudayaan. Nah, persamaan kebudayaan ini merupakan satu hal yang akan lebih mempermudah terwujudnya integrasi sosial. Ya, kemudian yang ketiga, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Ya, jadi antar anggota masyarakat itu memiliki visi dan misi dan tujuan yang sama. Ini juga akan lebih memudahkan terwujudnya integrasi. Kemudian yang keempat, adanya sikap terbuka pada perubahan. Ya, jadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak mungkin bisa terhindar dari perubahan, apalagi di dalam era globalisasi. Ya, kita harus bersikap terbuka, tetapi juga tetap melakukan apa yang mungkin istilahnya filterisasi, ya, melakukan penyaringan terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi, terutama yang berasal dari luar. Ya, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi tidak sampai mempengaruhi sendi-sendi yang paling pokok, terutama budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, adanya tuntutan perkembangan zaman, ya. Jadi karena tuntutan perkembangan zaman inilah kita juga perlu melakukan proses integrasi, ya. Kemudian yang keenam, adanya tantangan dari pihak luar. Jadi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari luar, ini kita perlu adanya integrasi. Tidak mungkin kita bisa melakukan sendiri. Kemudian yang ketujuh, adanya konsensus dalam masyarakat. Konsensus, ada kesepakatan yang ada di dalam masyarakat. Ini akan lebih memudahkan lagi terwujudnya integrasi. Ya, itu kira faktor yang mempengaruhi, terutama faktor eksternal. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini masih berkaitan dengan bagaimana agar integrasi yang ada di dalam masyarakat itu tetap kokoh, tetap kuat terintegrasi. Nah, ini menurut salah seorang ahli yaitu Lindley. Yang pertama, sebagian masyarakat sepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik. Ya, jadi ini batas-batas teritorial itu merupakan satu hal yang penting, sehingga apa yang menjadi hak dari masing-masing negara tidak diambil oleh negara-negara lain, ya, atau batas-batas daerah itu juga penting, sehingga apa yang menjadi hak yang harus dimiliki oleh daerah tersebut tidak diambil alih oleh daerah-daerah yang lainnya. Ya, sebagai contohnya ini mungkin pernah dilakukan oleh beberapa negara yang berkaitan dengan batas teritorial. Ya, banyak kapal-kapal asing yang melewati batas teritorial. Nah, ini merupakan satu ancaman terhadap integrasi. Ya. Kemudian menurut Lindley lagi bahwa yang kedua, sebagian besar anggota masyarakat bersepakat tentang struktur pemerintahan. Ya, jadi aturan-aturan yang ada di dalam proses politik maupun sosial yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, syaratnya sekarang. Syarat ini, syarat integrasi menurut William F. Ogden dan Meyer Nimkop. Syarat yang pertama adalah anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Ya, jadi kebutuhan dari anggota masyarakat itu terpenuhi. Kemudian yang ketiga, adanya konsensus bersama, ya, kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama tentang apa? Nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.
negara, terutama kalau di Indonesia misalnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai dan norma-norma tersebut hidup dan berkembang cukup lama dan konsisten. Ya, artinya bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat ini tidak mudah atau tidak cepat mengalami perubahan. Ya, sebab nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat ini akan digunakan sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus sudah terinternalisasi, harus sudah menyatu di dalam kehidupan masyarakat. Bukan berarti bahwa nilai dan norma itu tidak bisa berubah. Ya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat ini adalah masing-masing individu maupun kelompok mau dan mampu mengendalikan diri, saling menyesuaikan diri satu sama lain. Ya, jadi harus ada pengendalian diri. Ya, itu juga merupakan salah satu syarat berhasilnya integrasi. Kemudian yang kelima, menempatkan persatuan dan kesatuan, ya, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ya. Jadi artinya di sini lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara daripada golongan atau kelompok. Kemudian yang keenam, masing-masing kelompok memajukan pergaulan yang komunikatif dan akomodatif. Ya, komunikatif artinya di sini di dalam proses komunikasi bisa berjalan lancar, dipahami oleh pihak-pihak yang lainnya, dan akomodasi ini artinya bagaimana upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada yang bisa menimbulkan terjadinya konflik. Ya, nah ini merupakan syarat daripada satu integrasi sosial. Ya, jadi integrasi sosial akan terwujud apabila memenuhi syarat-syarat ini menurut William F. Ogden dan Meyer Nimkop. Ya, kira jelas itu ya syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita lanjut faktor yang mendorong integrasi nasional. Apa saja? Yang pertama adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Ya, sebagai contohnya misalnya apa yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia, pernah dijajah oleh bangsa Belanda, Jepang, dan sebagainya yang relatif cukup lama. Nah, karena adanya rasa senasib dan perjuangan inilah kita menciptakan adanya integrasi nasional ya sebagai bangsa Indonesia pada tahun 45. Kemudian yang kedua, keinginan bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Jadi terbentuknya Sumpah Pemuda itu karena memang ada keinginan bersatu dari bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, faktor yang mendorong ini adalah adanya rasa cinta tanah air ya bangsa Indonesia. Ya, jadi tanpa adanya rasa cinta tanah air itu artinya kita tidak akan dapat memperjuangkan, merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan ini. Ya, jadi mungkin bangsa Indonesia tidak akan ada kalau tidak disertai dengan rasa cinta tanah air. Kemudian yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan pada masa penjajahan dulu. Ya, jadi mereka rela berkorban. Agar apa? Agar kita bisa menciptakan adanya integrasi sebagai bangsa dan negara. Agar kita sebagai bangsa yang bebas dari penjajahan. Ya. Kemudian yang kelima, adanya konsensus nasional. Ini penting sekali ya, konsensus secara nasional. Tanpa adanya konsensus secara nasional, integrasi nasional tidak akan terwujud. Ya, itu kira faktor yang mendorong. Nah, sekarang kalau tadi faktor pendorong, sekarang faktor penghambatnya. Apa saja? Faktor penghambatnya yang pertama adalah masyarakat yang bersifat heterogen. Ya. Jadi kalau masyarakat yang bersifat heterogen artinya beraneka ragam, ya, memiliki latar belakang baik budaya, agama, suku yang berbeda, etnis yang berbeda, kemudian ras yang berbeda, ini akan
lebih mempersulit terwujudnya integrasi. Jadi bisa dikatakan kalau bangsa Indonesia itu bisa terintegrasi, ini merupakan satu kebanggaan mengingat bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang heterogen. Kemudian yang kedua, wilayah Indonesia yang luas, ya. Wilayah Indonesia yang luas ini juga mempengaruhi atau menjadi faktor penghambat integrasi. Mengingat bahwa negara kita ini adalah merupakan negara kepulauan, ya. Bagaimana upaya daripada pemimpin-pemimpin bangsa mempersatukan daerah-daerah kepulauan ini menjadi negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, adanya paham etnosentrisme. Ya, ini juga menjadi faktor penghambat. Apa itu etnosentris? Ingat, etnosentris ini merupakan satu sikap yang menganggap bahwa budaya yang dimilikinya itu lebih unggul, lebih baik, ya, atau dengan kata lain menganggap bahwa budaya dari kelompok lain itu lebih rendah. Jadi selalu mengagung-agungkan budaya kelompok sendiri, itu etnosentris. Kemudian yang keempat, faktor penghambatnya, yaitu lemahnya nilai budaya bangsa. Nah, kalau nilai budaya bangsa sudah lemah, berarti budaya bangsa itu akan lebih cepat atau lebih mudah tergantikan. Ya, sekarang kalau mudah tergantikan berarti ini akan mempengaruhi atau menjadi faktor penghambat integrasi sosial. Jadi nilai budaya bangsa itu harus kuat, ya. Nah, kemudian yang kelima, adanya ancaman dari luar. Ini juga menjadi faktor. Jadi ancaman dari luar itu tidak hanya serangan dari luar saja secara fisik, tetapi bagaimana upaya-upaya dari pihak luar itu mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga terjadi konflik di mana-mana. Ya, berarti ini juga akan menjadi faktor penghambat dari integrasi sosial. Kemudian yang keenam, adanya ketidakmerataan pembangunan. Ya, seperti mungkin kalian juga sering mendengar, melihat di media-media cetak maupun media elektronik, konflik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Itu sebenarnya sebagai akibat tadi ketidakmerataan pembangunan. Ada semacam timbul kecemburuan sosial, ya, terutama bagi daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh pembangunan, ya, seolah-olah menjadi daerah yang atau mungkin istilahnya dianaktirikan, ya. Jadi pembangunan itu harus merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Ya, itu kira merupakan faktor penghambat integrasi sosial. Nah, kemudian ini ada syarat-syarat lainnya lagi menurut William Ogden dan Berenkopf, ya, yaitu yang pertama adalah anggota masyarakat berhasil memenuhi kebutuhan di antara mereka. Kemudian yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan, ini mungkin hampir sama dengan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Yang ketiga itu adalah norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak mudah berubah. Ya, karena nilai-nilai dan norma-norma ini akan dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau ini cepat berubah berarti akan bisa menimbulkan satu situasi yang disebut situasi yang anomi, ya, di mana masyarakat tidak mengetahui secara pasti nilai dan norma yang digunakan sebagai pedoman, ya, karena cepatnya perubahan yang terjadi. Baik, kita lanjut, ya. Nah, di sini, di dalam proses integrasi sosial, kadang-kadang kita bisa melihat ada integrasi itu mudah terwujud atau cepat terwujud, tetapi ada juga integrasi itu lambat terwujud. Nah, sekarang apa kira-kira faktor yang mempengaruhi? Faktor yang pertama itu adalah homogenitas kelompok, ya. Homogenitas kelompok, jadi kelompok-kelompok yang homogen, ya, mempunyai kesamaan akan lebih cepat terintegrasi dibandingkan dengan kelompok yang heterogen. Karena apa? Kelompok yang homogen ini mungkin dalam mewujudkan konsensus itu akan lebih mudah terjadi, ya. Jadi homogenitas kelompok itu akan lebih mempercepat
integrasi dibandingkan heterogen. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah, atau yang B, besar kecilnya kelompok. Semakin kecil jumlah anggota kelompok atau semakin sedikit jumlah anggota kelompok, berarti integrasi akan lebih cepat terwujud, ya, dibandingkan dengan kelompok dengan jumlah yang besar. Ya, jadi bukan berarti tidak bisa, tetapi integrasi akan lebih lambat terwujud. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang C, ya, mobilitas, terutama mobilitas geografis. Jadi kalau semakin sering anggota masyarakat itu melakukan mobilitas secara geografis, maka semakin sulit proses integrasi sosial terwujud. Ya, karena mereka di dalam melakukan mobilitas akan beradaptasi, akan menyesuaikan diri dengan daerah yang baru di mana mereka melakukan mobilitas. Demikian seterusnya kalau mereka melakukan mobilitas secara berulang. Jadi harus melakukan proses adaptasi. Jadi belum tuntas melakukan adaptasi di daerah awal, kemudian harus lagi melakukan mobilitas, berarti mereka juga harus beradaptasi di lingkungan yang baru. Ya, ini akan memperlambat integrasi sosial. Ya. Kemudian yang D, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, ya, berarti ini akan lebih cepat integrasi sosial. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, Ibu kira untuk materi yang Ibu sampaikan pertemuan kali ini, ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan. Jadi anak-anak akan lanjutkan dengan mengerjakan soal latihan yang sudah ada di dalam slide ini. Silakan kalian baca dan kerjakan di dalam bisa di dalam buku catatan, kemudian nanti silakan kalian share ke Google Classroom, ya. Jadi Ibu simpulkan dulu sebelum Ibu akhiri. Ibu simpulkan. Jadi intinya di dalam materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial itu ada faktor internal, faktor eksternal, ya. Kemudian apa syarat-syarat daripada suatu integrasi itu akan tetap kokoh, ya. Kemudian juga apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dari integrasi, baik integrasi sosial, integrasi nasional, kemudian itu juga integrasi bangsa maupun integrasi budaya. Ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, mungkin Ibu perlu ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya. Nah, karena tadi kita awali dengan berdoa bersama, maka pertemuan terakhir ini juga kita akan akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan aturang panganyalimat. Om Santi Santi. Selamat pagi anak-anak.